Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 1,06%. Dengan total market cap mencapai di 1,44 triliun US dollars. Dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,02% dan juga peningkatan volume sebesar 40,23%. Buat lo yang lihat kemarin market ya, dia rally dengan cukup signifikan, Bitcoin sampai ke angka 38.000 berapa ya? 300, 400 ya. Nah, dan itu membuat semua cenderung rally pada hari ini walaupun sudah sedikit terkoreksi lah ya. Untuk sekarang Bitcoin di angka 37.800-an, itu merupakan peningkatan sebesar 1,24%. Kemarin Ethereum tembus 2100-an, sekarang mulai koreksi lagi ke 2085. Lalu untuk BNB dia meningkat super tipis 0,05%, Solana 3,78%, dan mungkin yang lumayan gede lagi Tron sebesar 3,15%. Nah, sebelum kita lanjut seperti biasa, kita akan promosi dulu sedikit nih mengenai TC yang sekarang mulai aktif di X atau di Twitter ya. Di sini tentunya kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto. Bentuknya bisa analisa, bisa news, bisa juga memes. Jadi buat lo yang belum follow, silakan bisa follow di @toshicryptoindo ya. Oke. Selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Kita masuk dulu ke GMT plus 7. Dan untuk hari ini hari Sabtu ya, seperti biasa hari Sabtu hanya ada bintang 2 dan bintang 1 saja. Jadi pada hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Sementara untuk besok ya sama sekali nggak ada event ya karena hari Minggu. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news dan news ini datang dari US ya. Jadi ada a major Bitcoin Lightning Wallet ya. Jadi wallet yang spesifiknya untuk layer 2 dari Bitcoin yaitu Lightning Network yang quit dari US market ya. Namanya itu Wallet of Satoshi. Dia sudah meremove diri dia sendiri dari Apple ya dan juga Google App Stores ya. Ini mengkonfirmasi bahwa mereka tidak akan serve lagi di US begitu ya. Nah, mereka nggak specify reasonnya kenapa mereka pull out dari US. Tapi kalau menurut gue ya kemungkinan besar mereka akan diminta untuk harus KYC. Sama seperti MetaMask ya, yang dulu sempat diminta untuk KYC. Jadi mungkin ya lagi-lagi karena memang US ini terlalu apa ya. Sebenarnya kalau kita mau bilang ketat, bukan ketat ya, dia itu nggak jelas gitu, nggak jelas mau apa gitu. Ditanya regulasi mau seperti apa, nggak dijawab, yang ada tiba-tiba langsung disu dan seterusnya. Jadi otomatis buat orang-orang yang legit ingin bikin project crypto yang bagus juga males gitu mau mulainya di US gitu. Maka dari itu ya ini adalah suatu hal yang jujurnya gue nggak terlalu kaget ya, banyak yang ujung-ujungnya mulai males gitu untuk mendevelop app atau mendevelop apapun di US yang berhubungan dengan kripto gitu ya. Well, mungkin pindahnya kemungkinan besar dia headquartersnya bisa ke Hong Kong atau mungkin ke Dubai. Biasanya antara dua itu. Karena dua itu yang paling crypto friendly ya. Oke, dan selanjutnya kita akan masuk ini bukan ke analisa tapi ke news ya. News lagi yang kedua yaitu ARK Invest baru saja menjual additional 700.000 GBTC shares yang kurang lebih nilainya itu sebesar 1 juta US dollars ya. Nah, kenapa? Karena katanya GBTC ini diskonnya semakin semakin rendah ya, di mana sekarang mencapai 11% relatif ke harga BTC yang nge-backing si harga GBTC. Nah, narrowing dari diskon ini menunjukkan bahwa investor melihat bahwa spot Bitcoin ETF ini semakin di depan mata gitu ya. Jadi lagi-lagi possibility untuk GBTC bukan GBTC tapi lebih tepatnya Bitcoin ETF untuk bisa di approve semakin besar ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini kondisinya itu kemarin ketahan oleh 37.881. Tetapi dengan jelas kemarin membuat suatu higher high walaupun bentuknya dalam week saja ya. Nah, untuk sekarang PR selanjutnya apa sih? Kalau gua sih tetap masih yang paling utamanya jangan daily close di bawah dari 37.324. Nah, PR keduanya yang optional tapi kalau bisa dilakukan juga adalah dia kalau bisa daily close di atas dari 37.881. Lebih bagus lagi kalau secara psikologisnya daily close di atas dari 38.000
gitu ya. Itu PR untuk Bitcoin di daily. Dan untuk weekly nih sudah semakin dekat untuk weekly close ya. Dan kalau kita lihat di sini tentunya weekly close-nya ya bisa dibilang it's doing good ya, it's doing good karena signifikan di atas dari yang gue pikir kita bakal koreksi gitu ya. Karena lagi-lagi PR di weekly-nya masih sama, yaitu bertahan di atas dari 32.534 ya. Jadi sama seperti kemarin, gue berharap dia bisa konsolidasi di sini, koreksi sedikit nggak apa. Yang penting jangan sampai di bawah dari 32.534 dan bisa bounce di bull support band ya. Dan sekali lagi gini, walaupun sekarang terlihat bullish ya dan momentumnya cenderung bullish, gue sedikit khawatir gitu karena ya lu lihat sendiri setiap kali terjadi apa rally besar ya, apa yang terjadi koreksi rally koreksi rally koreksi rally koreksi. Jadi kayak nggak ada tuh pernah ceritanya aset apapun yang pokoknya rally aja terus rally nggak pernah koreksi. Dan kalau kita lihat sekarang Bitcoin di weekly belum ada koreksi yang signifikan, bahkan belum ada red candle di weekly. Jadi lagi-lagi walaupun momentumnya terlihat bagus, kalau gue pribadi selalu menyisakan kemungkinan kita akan koreksi dengan lumayan gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini. Kemarin itu kan terakhir hari Jumat ya. Sekarang kalau kita di sini harapan kita berhasil terjadi ya, walaupun lebih bagus sebenarnya. Kemarin kan gue pikir bakal kereject lagi baru turun. Ternyata enggak, kemarin kehilangan momentum dan daily close di bawah dari MA200 dan sedikit di bawah dari body di tanggal 20 November. That's good ya. Nah, semoga hari Senin nanti dia mulai retest lagi ke 103 ya, 103,13 dan mulai jebol ke bawah lagi ya. Itu harapan gua untuk indeks dolar. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan selanjutnya kita akan geser dulu ke pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Mulai dari trade sesimpel spot trading, ataupun juga kita bisa derivative trading. Dan tentunya di Bybit ini banyak sekali promo-promo. Salah satunya yang sekarang sedang berjalan adalah 8 juta USDT prize pool yang kita bisa dapatkan di 2023. Dan ada Lamborghini dan juga Rolex yang menunggu kalian. Dan juga buat kalian tertarik untuk masuk di Bybit, ada juga sign up bonus mencapai 5.000 USD ya. Di sini tentunya kita bisa lakukan berbagai macam hal ya, trade berbagai macam aset class juga. Buat kalian tertarik bisa silakan menggunakan link referral kita di bawah, dan buat update mengenai mengenai segala macam hal yang paling baru mengenai Bybit bisa cek di link description kita di bawah. Dan seperti biasa kita mulai dulu dari Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Buy limit masih sama, buy limit pertama di 37.314, buy limit kedua bisa pilih di MA20 atau di 36.617, dan buy limit ketiga di 35.439. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa di sini sudah terjadi retest 1 dan hari ini kemungkinan besar akan terjadi retest kedua di 37.891. Maka dari itu kita bisa limit posisi short di 37881. Apabila terjadi retest kedua, kita langsung kebuka posisi short. Nah, target TP kita adalah di angka 37.324. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 37.324. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 37.881. Dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum juga kurang lebih mirip-mirip ya. Dia kereject oleh resisten yang paling di atas, yaitu di 2118. Nah, untuk posisi spotnya, buy limit pertama di 2060, buy limit kedua di MA20 atau di 2004, dan buy limit ketiga di 1943. Itu untuk posisi spotnya. Nah, untuk posisi futuresnya sama seperti Bitcoin ya, apabila terjadi retest kedua di resisten paling atas ya di 2118, kita bisa buka posisi short
dengan target TP kita di 2060. Dan congratulations buat yang sudah buka posisi long, retest 1, retest 2 di sini kemarin kena target TP. Artinya kita sudah mengantongi profit sebesar 2,67%. Not bad ya. Itu untuk posisi long dan posisi shortnya. Dan kita masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa di sini akhirnya dia berhasil reclaim di $5 lebih 17 sen ya, dan juga bahkan reclaim MA20. Artinya untuk buy limit pertama sekarang adalah di MA20 ya, yaitu di angka $5 lebih 22 sen. Untuk buy limit kedua di $5 lebih 17 sen dan buy limit ketiga di $4 lebih 99 sen. Untuk posisi futuresnya sayangnya posisi short kita kena cut loss ya. Tetapi untuk sekarang kita bisa lihat di sini untuk posisi long selanjutnya adalah apabila nanti terjadi retest di MA20 atau di $5 lebih 17 sen. Retest 1, retest 2 di sini kita bisa buka posisi long dengan target TP di $5 lebih 40 sen. Dan kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat di sini sayangnya kemarin dia tidak berhasil mempertahankan 38 sen walaupun sekarang runningnya di atas ya. Tapi daily close-nya jam 7 pagi tadi di bawah dari 38 sen. Untuk posisi spot masih sama seperti kemarin, buy limit pertama di 38 sen, buy limit kedua di MA20 atau di 37 sen, dan buy limit ketiga di 36 sen. Untuk posisi futuresnya dalam posisi nanggung jujur sekarang ya, jadi lebih baik kita tunggu besok daily close-nya signifikan di atas dari 38 sen atau tidak. Kalau signifikan di atas, ya mungkin setup selanjutnya adalah posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai support. Target TP-nya adalah di 39 sen. Dan selanjutnya kita geser ke Solana. Untuk Solana untuk yang ketiga kalinya dia masih ke-reject oleh $58 lebih 85 sen ya. Jadi untuk posisi spot masih sama, tinggal tersisa di buy limit kedua di MA20 di $54 lebih 56 sen dan buy limit ketiga di $51 lebih 40 sen ya. Untuk posisi futuresnya, posisi short kita masih bisa dipertahankan karena kemarin tidak jebol ya. Jadi mungkin sedikit digeser aja target TP-nya ya, karena MA20-nya berubah sih target TP-nya di sini ya, dia naik. Nah, untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di $58 lebih 85 sen. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.